Shalom Aleichem, jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan. Pada saat ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, yang berkarya dalam Kristus dan beri kami kekuatan dalam Roh Kudus. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda-Mu, berfirmanlah kami siap mendengar. Haleluya. Amin. Sabda Tuhan yang saat ini kita akan dengarkan adalah diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayat 12 yang demikian. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar dan merenungkan hari lepas hari. Amin. Saudara-saudara, ayat 11 dan 12 ini adalah bagian dari suatu kisah besar di mana pada peristiwa Pentakosta, saat itu para murid dihinggapi oleh Roh Kudus dan mereka bisa bersaksi tentang kebesaran Allah dengan berbagai macam bahasa. Dan respon orang-orang pada saat itu adalah yang mendengar. Mereka mendengar menurut bahasa mereka sendiri. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri. Tentang apa? Perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Artinya apa? Para pendengar ini ternyata juga memahami tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Artinya, orang-orang yang datang pada saat itu, seperti yang disampaikan di dalam ayat 5, waktu itu di Yerusalem diam orang Yahudi yang saleh. Artinya mereka adalah orang yang saleh, mereka yang datang ke sana adalah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan pasti bisa memahami karya dan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Saudara-saudara, artinya orang yang dihinggapi Roh Kudus itu ternyata tidak sekedar para murid tetapi yang mendengar itu juga mendapatkan dampaknya. Jadi ada dampak yang ditimbulkan oleh kuasa Roh Kudus itu bagi orang yang lain. Orang kemudian bisa mengenal perbuatan besar Allah. Begitu juga kita. Ketika kita bersaksi dan didorong oleh Roh Kudus, dimotivasi oleh Roh Kudus, orang yang mendengar, yang melihat kesaksian kita pasti akan terdorong untuk kemudian melihat karya besar Allah, bukan karya kita. Karena itu, ketika kita misal ada acara bersama, kadangkala kita tidak perlu memperlihatkan GKJ-nya, tidak perlu memperlihatkan identitas kita sebagai orang Kristen. Tidak perlu menuliskan embel-embel dalam rangka perayaan turunnya Roh Kudus, dalam rangka Natal, dalam rangka Paskah. Itu semua kan supaya orang tahu toh. Tetapi sebenarnya tanpa tulisan itu pun, ketika karya-karya kita itu didasarkan oleh Roh Kudus, secara otomatis orang akan bisa memuliakan nama Tuhan. Saya bersyukur atas bantuan dari orang di sana. Orang tahu kok. Nah, saudara-saudara, yang terpenting adalah bagaimana pada saat ini kita bersaksi di tengah kehidupan kita tanpa perlu pamrih apapun, tanpa perlu embel-embel apapun. Maka orang akan menyaksikan perbuatan-perbuatan besar Allah. Itulah sasaran dari turunnya Roh Kudus
Tuhan berkati. Amin. Wassalamualaikum.